Halo guys, jadi kali ini gue pengen ke puncak lewat tol Jagorawi tuh ya. Nah, ini di hari Selasa ya guys ya, nggak gitu macet. Sekarang tanggal 13 ya? 13 9. 9 ya? Oh ya, tanggal 9 hari ini. Hari ini tanggal 9, hari Selasa, jadi nggak gitu macet banget. Mungkin anak-anak sekolah belum pada masuk sekolah kali ya guys ya, baru sebagian yang mau masuk sekolah. Nah, ini udah jam 5 lewat 22 ya guys. Jadi kali ini gue mau bahas si All New Rush ini. Tenaganya kalau misalnya kurang nih guys, kan ada tuh kadang-kadang orang bilang tenaganya kurang enak nih gitu, kurang berasa gitu tenaganya. Apa kalau ditanjakan agak lemot gitu kan. Nah, waktu itu gue juga sempet ngalamin ya, pas ke Lembang itu. Jadi gue ngerasa ini mobil emang agak sedikit-sedikit lemot guys. Emang macet banget sih di sana, parah banget macet, penuh banget, arah yang ke Dusun Bambu. Nah, ini juga kan gue pakainya olinya 10/30 itu ya guys ya. Nah terus gue ngerasa tuh kan bener-bener macet ya, macet total banget sih. Itu ada kurang lebih 1 jam 30 menit apa 2 jam deh macet bener di tengah jalan sambil nanjak juga. Sampai mobil, ada beberapa mobil juga nggak kuat nanjak ya, karena mungkin saking panasnya. Dan jadi tuh mobil juga jadi agak sedikit loyo jadinya guys gitu. Nah gua ngerasa kalau untuk faktor panas bisa jadi, tapi kita bisa minimaliskan sih, harusnya sih bisa ya. Nah jadi gua kemarin, wah tuh ada kecelakaan tuh guys, lihat gak? Nih, wah ada kecelakaan guys. Coba kita lihat dulu. Ini pas banget gue lagi ngerekam nih. Sebelah kanan. Ini kecelakaan atau apa nih? Oh bukan, kempes kayaknya bannya guys. Oke lah, lanjut lagi ya. Lanjut lagi, ya kempes doang itu. Kempes bannya. Nah jadi gini guys, gue ngerasa ini mobil kok agak ada yang kurang gitu loh. Biasanya nggak pernah begitu, karena pas gue zaman ke Bali aja tuh, pas ke Kintamani aja tuh tanjakannya jauh lebih ekstrim, ke Dieng juga jauh lebih ekstrim. Sebenarnya kalau di Dusun Bambu tuh nggak ada apa-apanya gitu loh, biasa aja gitu. Lah kok gue aneh, nih mobil jadi kurang tenaganya kan. Emang macet banget sih, macet total, parah macetnya. Tapi gue bingung kenapa kok kurang gitu loh tenaganya kan. Ya udah, akhirnya yang hari ini kan gue nggak pakai mobilnya tuh, baru sekarang gue pakai lagi. Gue mau tes saya ke puncak lagi ya. Nah gue tadi ke tukang velg ya, velg mobil atau tukang ban lah. Itu gue akhirnya di situ isi angin guys, isi angin nitrogen. Nah ternyata bener dugaan gue, itu ada kekurangan tekanan angin. Jadi satu ban itu tekanan anginnya kurang sekitar 2 PSI atau enggak 3 PSI guys gitu loh. Jadi lumayan berkurang nih, agak-agak kempes. Apalagi yang belakang. Yang belakang jadi sekitar 30 berapa tadi ya? Terakhir tuh gue liat kayak 35 deh, 35 PSI deh. Harusnya kan standarnya 38 PSI kan. Kalau kita lihat di pintu nih, sebelah pintu kanan itu tuh ada kode buat tekanan angin ban kita loh. Jadi kita bisa tahu kalau yang belakang pakainya 38, yang depan kita pakainya 34 kalau nggak salah guys. Jadi belakang harus jauh lebih kenceng anginnya. Nah akhirnya tuh gue tadi mompa. Nah belakang tuh ternyata berkurang sekitar lumayan 35 S, berarti kurang 3 PSI ya, bener ya. Tadi kan 35 tuh. Nah gue tambahin jadi belakangnya 40 PSI. Terus depannya juga berkurang. Depannya itu nggak salah cuman sekitar 31 PSI kalau nggak salah. Standarnya itu 34 guys. Jadi kurang 3 PSI juga satu ban itu. Nah gue tambahin jadi 36 PSI. Jadi naik 2 PSI gue tambahin semuanya. Karena ke keluar kota lebih enak bannya kenceng guys. Jadi untuk tanjak-tanjakan juga jauh lebih enak tenaganya. Coba deh kalau misalnya kalian misalnya kalau kayak keluar kota ya, jangan dalam kota. Kalau dalam kota kan jalannya lurus-lurus doang, jadi nggak gitu berasa banget. Biasanya kalau emang berasanya itu di luar kota. Ini loh guys, maksud gua tuh di sini tuh ada tekanan bannya tuh ya, kelihatan ya tuh. Jadi kalian bisa lihat di bagian pengemudi mobil ini guys. Nah
Ini kebetulan gue lagi di rest area, nyokap gue mau buangnya kecil, jadi gue kasih tunjuk posisi untuk tekanan angin bannya guys, gitu. Ya udah, nanti gue akan jelasin lagi ya ketika udah kelar semua. Nanti kita bahas lagi guys di jalan, lebih enak, lebih dan lebih seru. Oke guys, jadi kita lanjutin lagi ya, bahas tentang ban mobil. Nah, jadi ini berlaku pada semua mobil ya guys ya, tapi ukuran untuk tekanan ban PSI-nya beda-beda ya tiap mobil ya. Tapi kalau untuk yang all new rush, gue saranin kalau misalnya buat keluar kota lebih enak pakai belakangnya 40, depannya pakai 36 kalau menurut gue nih. Tapi kalau sesuai anjuran di sini kan 38 per 34 kalau nggak salah ya. Nah, kenapa gue naikin 2 PSI 2 PSI? Karena ketika dia cabut itunya, pasti kan ini pompa nih dicabut kan ada kebuang tuh gitu, ada kebuangnya sedikit, itu pasti dia kebuang sekitar 1 PSI guys, biasanya sih seperti itu. Makanya gue selalu lebihin gitu, dan hasilnya jauh lebih enak. Gue ngerasain hasilnya jauh lebih enak. Kalau nggak percaya coba aja. Dan gue dulu pas punya Brio pun juga sama ya guys ya. Jadi kalau Brio gue udah lupa inget, kalau nggak salah dia depannya lebih kenceng daripada yang belakangnya kalau nggak salah. Cuman gue udah lupa inget tuh. Kalau nggak salah, kalau dulu Brio itu depannya sekitar 27 ya, 27 atau 28 PSI. Nah belakangnya tuh malah terbalik 24 PSI guys. Kalau seinget gue ya, nggak tahu deh, gue lupa inget sih soalnya udah lama banget dulu. Tapi gue selalu pompa, pokoknya belakangnya jauh gue lebih kencengin daripada yang depan gitu. Apa karena dia penggerak depan ya, FWD, jadi harus lebih kenceng yang depan daripada yang belakang. Makanya gue juga nggak ngerti kenapa dia buat sistem seperti itu sih. Nah sedangkan yang gue punya mobil yang all new rush ini yang penggerak belakang RWD ya, dia harus jauh lebih berat yang di belakang daripada yang di depan. Maksudnya bukan jauh lebih berat, jauh lebih kenceng anginnya, angin bannya gitu loh, tekanan bannya gitu guys. Jadi tekanan ban itu ngaruh banget pada tenaga mobil ketika kalian mau keluar kota, karena keluar kota itu kan suka tanjak-tanjakan gitu kan. Jadi kalau misalnya tekanan ban angin kalian kenceng, itu otomatis pasti tenaga mobil juga jauh lebih enak, dan ditekan gasnya juga jauh lebih enak guys gitu. Nah jadi sekarang gua akan ke puncak, gua akan tes hasilnya ketika di puncak nanti guys. Nanti akan gue jelasin lagi, karena pasti ketemu tanjakan-tanjakan apakah hasilnya sama kayak di Bandung, Lembang lagi apa beda. Nanti kita akan pantau terus guys ya. Nah untuk temperaturnya itu stabil ya guys, di 91 derajat Celcius ya, lihat. Dan bener-bener masih bagus. Oke guys, jadi kita sudah masuk daerah puncak ya. Nah sekarang kita akan masuk daerah puncak nih guys. Ini gua masih pakai gigi 5 ya, kita turunin ke 4 karena ini udah lumayan cukup menanjak ya. Nah ini bener deh, coba deh kalian ikutin saran gua. Kalau all new rush sama Terios bener-bener tenaganya kurang, itu coba deh tekanan ban anginnya dicek deh. Kalau misalnya mobil yang jarang dipakai, biasa ketekanan angin bannya itu akan berkurang sendiri guys. Apalagi yang orang pakai nitrogen, itu akan berkurang sendiri. Kecuali pakai angin biasa terus sering dipakai terus, nah itu kemungkinan dia bukan berkurang malah menambah. Gue pernah nonton di YouTube guys. Jadi dia kalau orang pakai tekanan angin ban yang biasa bukan nitrogen, itu sering dipakai, dia akan kenceng pas terus gitu. Tapi kalau jarang dipakai dia akan kempes sendiri. Nah kalau misalnya kempes sendiri kalian mau keluar kota, pas banget pengen keluar kota, itu harus dicek banget untuk tekanan anginnya guys, sama air radiator. Itu penting banget tuh, dua peran itu guys. Supaya apa? Supaya pas lagi nanjak-nanjak itu tenaga mobilnya akan jauh lebih enak guys. Nah sekarang gue udah ngerasain sendiri kenapa itu kurang ya, karena ya tekanan angin bannya itu loh, cuma gara-gara itu doang gitu guys. Jadi seperti itu. Nah nanti kita akan cari yang macet-macet juga guys ya. Mudah, kalau ada macet-macet nanti akan gue vlogin lagi ya, akan gue videoin lagi. Tapi kalau nggak ada ya sudah, berarti sampai sini aja videonya ya. Tapi sampai saat ini jalan puncak udah lumayan cukup nanjak, tapi belum terjal banget. Nanti akan gue videoin kalau dapat yang terjal guys. Oke. Nah ini guys, ini lumayan cukup macet ya jalanannya. Ini biasalah kalau kita keluar tol puncak itu pasti macet di sini nih guys nih. Gue nggak tahu nih nama jalan apa. Yang jelas kalau udah keluar sini tuh pasti lumayan cukup macet guys gitu loh. Nah ini kita cukup nanjak juga, tapi emang nggak ekstrim banget. Tapi di atas itu biasanya lumayan cukup ekstrim sih, ada sedikitnya gitu, lumayan agak cukup tinggi guys. Oke, kita akan videoin lagi. Nah ini guys, tuh ini lumayan cukup tinggi ya yang ini ya.
tapi nggak parah banget, tapi lumayan padatnya itu loh, macetnya itu guys. Karena mobil itu kalau udah makin padat, makin macet, itu akan suhu temperatur akan naik guys. Nah contohnya ini udah naik ke 95 tadi ya. Oh, si Granya mau ambil kiri guys. Tuh beda guys, kalau ban anginnya kenceng tuh kayaknya lebih enteng gitu loh, putaran bannya tuh jauh lebih enak guys, beda banget deh. Gue udah ngerasain banget tadi kemarin ya pas ke Bandung sama yang sekarang ini yang gue ngerasain. Beda banget bener. Tuh ya. Ini gue cuman main kopling tapi ada gas juga. Tapi ini kopling udah gue buka full. Karena kita kalau di tanjakan gini nggak boleh tangkepin kopling terus ya. Nanti koplingnya jadi angus. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya guys ya. Oke guys, nah ini udah cukup nanjak ya. Tapi kalau dari video ini emang nggak gitu jelas ya. Kalau ini tuh nanjakannya lumayan curam ya. Sebenarnya ini kalau kita bawa mobilnya secara langsung ini emang sebenarnya lumayan cukup itu loh, tinggi juga gitu loh. Nah kita bisa lihat yang di atas itu aja tuh, kelihatan kan. Nah itu ini nanjak terus nih guys. Kita pakai gigi 2, terus kita masuk 3 ya. Jadi mereka pulang lagi. 3 masih oke, nggak ada masalah. Kurang masuk 2. Tapi yang jelas ini beda sih sama yang kalau nggak angin ban yang nggak ditambahin sama ditambahin, beda banget. Bisa coba sendiri kalian, bisa coba sendiri deh, bener. Tuh ini udah lumayan cukup tinggi, naik terus ya. Yang jelas menurut gua ini ada perbedaannya guys. Oke, ya udah, jadi sampai sini dulu. Ini buat yang bagian paham-paham aja. Untuk bagian ban mungkin kalau yang paham pasti udah paham. Tapi orang bagian baru punya mobil pasti gak gitu paham pasti guys. Dan ini penting banget buat kalian yang gak gitu paham ya. Dan mudah-mudahan video gua bermanfaat. Dan sampai sini dulu bahasan gua. Kalau misalnya kalian suka video gua, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Dan sampai jumpa. Bye bye sudah nonton. Oh ya, satu lagi guys, gua mau tambahin lagi. Buat kalian kalau misalnya emang merasa mobil yang gak ada tenaga lah ya, coba dilakuin dulu dengan tekanan angin ban. Dan kedua, jangan lupa cek busi ya. Gak usah dimodif-modif segala macem kayak knalpot sih. Menurut gua tuh lebih enak standar aja. Coba dulu saran gue yang seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, bisa cek busi, bisa cek tekanan angin ban, bisa cek filter udara juga. Kalau udah kotor itu pengaruh juga. Jadi hambatan angin masuk ke dalam injeksinya agak lambat ya mungkin ya. Oke deh. Jadi sampai sini dulu ya guys ya pembahasan gue ya. Mudah-mudahan bermanfaat videonya dan sampai jumpa. Bye bye. Sedikit tambahan video ya guys. Gila, ini yang arah pergi sama pulang bener-bener macet total ya. Lumayan padet ya. Terus ini posisi tanjakan juga. Mungkin kalau dari video nggak gitu kelihatan, tapi ini benar-benar nanjak. Temperaturnya udah masuk di 98 derajat Celcius dengan AC on. Dan tadi seperti itu terus guys. Lumayan cukup ini ya, padat gitu loh guys. Nah ini kita kena stop and go. Jaga jarak, netral, masuk gigi 1 lagi, lepas rem, kopling buka. Oke, lancar banget guys. Beda sih kalau emang tekanan ban anginnya lebih kenceng guys. Oke, ini tambahan video dari gua aja ya.